Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabarut wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah memberikan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Dengan menggunakan rahmat dan nikmat anugerah Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebutlah kita akhirnya menjalani kehidupan kita setiap hari di permukaan bumi ini. Tanpa dukungan dari rahmat dan nikmat Allah adalah sifat yang melekat pada diri setiap insan. Oleh karena itu, manakala seorang manusia, seorang insan merasa dirinya kuat, akan lahir kepadanya kesombongan. Manakala seorang insan merasa dirinya hebat, akan keluar dari fitrah dia yang sesungguhnya. Dan apapun yang keluar dari jalur fitrah akan mendatangkan mara bahaya. Oleh karena itu, kewajiban seorang hamba adalah senantiasa memohon bantuan kepada yang maha kuat, memohon pertolongan kepada yang maha bisa, yang maha hebat. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi, dan pencipta seluruh manusia, seluruh makhluk, pencipta apapun selain dirinya, karena hanya dia yang khaliq, dan selain dirinya adalah makhluk ciptaannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, uswatun hasanah, yang harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah, agar kita jujur dalam ikrar kita, di dalam agama kita. Saat kita menyatakan Rasulullah SAW uswatun hasanah, harus terwujud dalam aplikasi nyata, dalam amalan, bahwa benar beliau telah kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Adapun ucapan lisan yang kemudian tidak terbukti dalam amalan, maka itulah perkataan dusta. Karena manusia, penduduk bumi sepakat, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, orang tua, anak muda, orang kota, orang desa sepakat bahwa perkataan yang tidak ada realita nyata dalam amalan adalah perkataan dusta. Maka dusta orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dia jadikan sebagai suri tauladan dalam ucapannya, dan ternyata dalam amalannya tak seperti yang dia ucapkan. Dia tidak menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Dan ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menghisapnya di akhirat, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghisap amalnya dan akan menghukumkan ucapannya sebagai ucapan dusta yang tidak terbukti dalam amalan. Saudara-saudariku, kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Asil TV, pemirsa RJ TV, pemirsa Ahsan TV, pemirsa Tegal Mengaji, Surabaya Mengaji, Sunnah Jalan Pasti, Arbunda Mengaji, Prabu Mulih, dan Met Esblora. Barakallahu fiikum
wa fiyya jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih di dalam kitab At-Tauhid, bab Ad-Du'a'u ila syahadati alla ilaha illallah. Bab seruan atau dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Bab dakwah kepada tauhid. Manakala Anda meyakini bahwa salat hukumnya adalah wajib dan mengajarkan salat hukumnya adalah wajib, maka kewajiban terhadap tauhid di atas kewajiban terhadap salat, dan dakwah kepada tauhid kewajibannya di atas kewajiban dakwah terhadap salat. Ini yang sudah banyak hilang dari benak sebahagian kaum muslimin, terutama para da'inya. Mereka mengira mengajak kepada salat lebih penting daripada mengajak kepada tauhid. Kita tidak mengatakan mengajak kepada salat tidak penting, karena kalau kita akan katakan itu, kita akan sesat. Mengajak kepada salat adalah ajakan yang sangat penting. Namun yang lebih penting daripadanya mengajak kepada tauhid. Karena salat tanpa tauhid, sepakat para ulama, tak ada gunanya. Dan tauhid tanpa salat, khilaf para ulama. Sebagian mengatakan tak ada maknanya, dan sebagian mengatakan bermakna. Namun sepakat para ulama bahwa salat tanpa tauhid tak ada artinya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi, wahai Muhammad, wa ilal ladina min qablik, dan telah diwahyukan kepada orang-orang sebelummu, para nabi dan para rasul sebelummu juga sama, telah diwahyukan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, diajarkan kepada mereka, diperintahkan mereka untuk mendakwakannya kepada umatnya. Apa itu? La in asyrakt, apabila engkau berbuat syirik, hilang tauhidmu, la yahbatanna amaluk, niscaya pasti akan hilang semua amalmu, wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya pasti engkau menjadi orang-orang yang akan merugi. Menunjukkan bahwa ibadah apapun termasuk salat, hilang tauhidnya, tak ada tauhidnya, la yahbatanna amaluk, akan hilang, akan sirna, akan musnah seluruh amal tersebut. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau ajakan dakwah kepada salat di bawah ajakan terhadap tauhid, apatah lagi yang lain. Ajakan untuk berzikir, ajakan untuk berakhlak mulia, ajakan untuk berbakti kepada orang tua, ajakan untuk ramah dan peduli kepada tetangga dan sesama, ajakan untuk selalu menghiasi hari dengan husnudzon, ajakan untuk selalu menebar senyum, kedamaian di antara manusia. Semua itu ajakan penting, namun tidak lebih penting daripada ajakan kepada tauhid. Karena di atas tauhid berdiri bangunan-bangunan yang tadi kita sebutkan. Dan kalau yang tadi kita sebutkan adalah bangunan-bangunan, maka pondasi tempat mereka berdiri adalah tauhid. Tanpa tauhid mereka tidak bisa berdiri. Tak ada dakwah kepada aqidah, tak ada dakwah kepada salat,
tak ada dakwah kepada zikir, tak ada dakwah kepada bakti kepada orang tua, tak ada dakwah kepada menyeru perdamaian, tak ada dakwah kepada berakhlak mulia kepada tetangga, tak ada dakwah kepada selalu menebar senyum dan selalu peduli kepada sesama, tak ada dakwah, semua itu nihil di hadapan Allah kalau tidak dibangun di atas fondasi tauhid. Kita tidak saja mengatakan bangunan yang keropos, kalau bangunan yang keropos masih ada, namun dia akan ambruk, tak ada makna, tak ada arti, dan tidak bisa disebut sebagai bangunan kalau memang tidak dibangun di atas fondasi tauhid. Itulah pentingnya tauhid. Oleh karena itu, alangkah mulianya mereka-mereka yang mengajak manusia kepada tauhid. Alangkah bermaknanya, pentingnya di tengah-tengah manusia adanya orang-orang yang mengajak kepada tauhid, mengingatkan manusia akan tauhid, dan mengajarkan kepada mereka apa yang bisa menghancurkan tauhid agar mereka tahu untuk menghindari dan menjauh dari apa yang akan menghancurkan tauhid mereka. Alangkah mulianya mereka membangun pondasi agar berdiri di atasnya bangunan-bangunan yang tadi kita sebutkan, dan lebih banyak dan banyak lagi bangunan-bangunan lainnya. Oleh karena itu seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah untuk itu. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul." Wa ma arsalna min qablika min rasul. Tidaklah kami utus sebelummu dari rasul manapun. Illa nuhi ilaih, melainkan kami pasti wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya la ilaha illa ana. Ini dia tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih. Tak ada rasul pun yang kami utus sebelum wahai Muhammad, tak ada, melainkan kami wahyukan kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah hanya kepadaku saja. Bertauhidlah hanya kepadaku saja. Esakan aku satu-satunya. Itu dakwah seluruh para nabi dan para rasul, tanpa terkecuali. Maka para nabi dan para rasul adalah dai-dai tauhid. Dakwah mereka kepada tauhid. Inti ajaran mereka adalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan mencampakkan seluruh selain Allah dalam peribadatan. Menjadikan dia esa dan tidak ada yang kedua setelah dia dalam ibadah apapun. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.